Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Tertulis di dalam kitab Amsal 19 ayat 22, topik renungan kita hari ini adalah kejujuran dan kebaikan. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu, atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, kebijaksanaan adalah kemampuan.
Menyatakan sesuatu tanpa mengakibatkan permusuhan. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang pria yang jujur dan baik hati mengendarai mobil menyusuri sepanjang jalanan San Francisco lebih dari 1 jam. Ia hendak menemukan seorang wanita pemilik dompet berisi uang $1.792 yang tertinggal di kursi belakang taksinya. Saya menyukai hal yang dikatakannya pada saat beberapa rekannya sesama sopir taksi mengolok-olok dirinya karena tidak mengambil uang itu. Ia menjawab mereka, "Saya adalah pembawa kartu anggota iman Kristiani. Apa gunanya ke gereja jika kalian tidak mempraktikkan apa yang sudah dikhotbahkan?" Dalam kitab Keluaran 23, prinsip kejujuran dan kebaikan diberikan secara bersamaan bagi bangsa Israel dalam hukum yang diberikan Allah untuk mereka. Mereka harus cukup jujur untuk mengembalikan ternak yang tersesat kepada pemiliknya, meskipun orang itu adalah musuh. Mereka harus cukup baik hati kepada musuh mereka untuk menolong keledai yang keras kepala agar berdiri. Mereka harus sangat perhatian sehingga orang miskin diperlakukan secara adil dan diberi pertolongan. Meski jika hal itu dilakukan dapat mendatangkan kerugian, para pemilik tanah harus membiarkan lahan mereka pada tahun yang ke-7 dan mengizinkan orang-orang miskin dengan bebas mengumpulkan sedikit hasil dari ladang tersebut. Orang yang jujur bisa menjadi orang yang kejam. Orang yang baik hati mungkin lembek dan tak terlalu memerhatikan kebenaran. Namun, jika Anda menempatkan kejujuran dan kebaikan bersama-sama, keduanya akan menjadi pasangan hebat yang menghormati Allah dan memberkati sesama. Prinsip-prinsip moral dan etika. Amsal 19 ayat 22 berkata, "Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong." Nas hari ini mengandung prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap sebagai pedoman bagi orang percaya. Ayat ini menyoroti pentingnya sifat kesetiaan dan menegaskan bahwa lebih baik menjadi orang miskin daripada menjadi seorang pembohong. Beberapa latar belakang yang dapat diidentifikasi dari ayat ini adalah: pertama, nilai kesetiaan. Ayat ini menempatkan nilai tinggi pada kesetiaan. Kesetiaan dianggap sebagai sifat yang diinginkan dan dihargai lebih dari kekayaan materi. Ini mungkin mencerminkan keyakinan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya terletak pada kekayaan atau status sosial, tetapi juga pada integritas dan kesetiaan seseorang. Kedua, penolakan terhadap kebenaran. Pembohong dianggap sebagai seseorang yang menolak untuk berbicara atau hidup dalam kebenaran. Pernyataan ini mungkin menekankan pentingnya integritas moral dan moralitas dalam membangun karakter seseorang. Ketiga, fokus pada nilai spiritual. Amsal, secara umum, mengandung ajaran moral dan hikmat yang bersifat spiritual. Pernyataan ini dapat menggambarkan pandangan bahwa kebenaran dan kesetiaan memiliki nilai yang lebih tinggi dalam kerangka spiritual daripada kekayaan materi. Keempat, pentingnya pilihan hidup. Pernyataan ini juga mencerminkan pilihan hidup. Orang mungkin memilih untuk hidup dengan integritas dan kesetiaan meskipun mungkin menghadapi kesulitan ekonomi, daripada memilih jalan yang tidak jujur untuk mencapai kekayaan yang sementara. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengajak untuk merenungkan beberapa nilai dan prinsip yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, kesetiaan sebagai nilai utama. Pernyataan ini menekankan bahwa kesetiaan adalah sifat yang sangat dihargai. Kesetiaan mencakup kejujuran, konsistensi, dan integritas dalam hubungan dan tindakan sehari-hari. Merenungkan nilai kesetiaan dapat mendorong seseorang untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Kedua, pentingnya karakter dibanding kekayaan materi. Pernyataan ini menyatakan bahwa menjadi orang miskin namun jujur lebih baik daripada menjadi pembohong.
meskipun mungkin memiliki kekayaan materi. Hal ini mengajak untuk merenungkan apakah keberhasilan dan kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam karakter dan integritas seseorang, bukan hanya dalam pencapaian material. Ketiga, kesadaran akan konsekuensi tindakan. Pernyataan ini bisa menjadi pengingat akan konsekuensi negatif dari kebohongan. Dalam merenungkan hal ini, seseorang dapat lebih menyadari bahwa tindakan yang tidak jujur dapat merugikan diri sendiri dan orang lain dalam jangka panjang. Kesadaran ini dapat mendorong untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam berkomunikasi dan bertindak. Keempat, pilihan hidup yang bermakna. Merenungkan pernyataan ini dapat memicu refleksi tentang pilihan hidup yang diambil. Apakah seseorang memilih untuk hidup dengan prinsip-prinsip moral yang kuat, ataukah lebih condong kepada tindakan yang tidak jujur demi keuntungan sesaat? Pilihan tersebut dapat membentuk karakter dan membawa dampak pada hubungan dengan orang lain. Kelima, ketidaksetaraan antara kekayaan dan nilai moral. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekayaan materi bukanlah penentu utama nilai seseorang. Meskipun mungkin menghadapi keterbatasan ekonomi, memiliki integritas dan kejujuran dianggap sebagai hal yang lebih berharga. Ini dapat mengubah pandangan terhadap definisi keberhasilan dan kehidupan yang bermakna. Karena itu, melalui renungan ini, seseorang dapat mencari penerapan nilai-nilai seperti kesetiaan, kejujuran, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan dan pilihan hidup. Rancangan manusia Tuhan yang memutuskan. Amsal 19 ayat 21 berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Rancangan manusia boleh banyak, manusia boleh merancangkan segala sesuatu dalam hidupnya. Tuhan memberikan kita akal dan pikiran untuk digunakan memecahkan masalah dan mengantisipasi segala masalah yang akan timbul. Kita dapat merencanakan segala hal yang akan kita jalani di depan kita. Dan seringkali kita berharap bahwa apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan sempurna. Tetapi kita harus sadar bahwa kita hanyalah sebatas tukang rancang, sebab keputusan atas rancangan kita ada di tangan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita harus sadari juga bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi setelah kita merencanakan segala sesuatu, patut kita syukuri. Entah hal itu baik ataupun buruk, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Proses itu akan membuat hidup kita menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan, membuat kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, membuat kita lebih lagi berserah kepadanya. Tidak jarang juga apa yang kita rencanakan tidak berjalan seperti yang kita kehendaki. Bahkan bisa juga semuanya berubah menjadi kebalikannya. Hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Dan tentunya hal ini sangat mengecewakan bagi kita. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu merencanakan segala sesuatu dengan baik. Tuhan tetap menginginkan agar umatnya tetap memaksimalkan akal dan pikirannya untuk merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya dengan baik. Setelah menyiapkan segala rencana, kita tinggal menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dan mulai melangkah dengan iman. Di situ kita akan melihat bahwa Tuhan sanggup mencurahkan kuasa-Nya untuk memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan sanggup memberikan apa yang kelihatan mustahil bagi kita. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Di saat kita benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kita akan tercengang melihat kebesaran dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Dia berikan bagi kita. Oleh karena itu, jangan khawatir akan apa yang ada di masa depan kita dan apa yang akan kita hadapi dalam hidup kita.
Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita yang senantiasa mengasihi Dia. Hal-hal buruk boleh terjadi, tetapi di balik semuanya itu, Tuhan telah menyediakan hal yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan akan memberikan kelepasan dan kemenangan bagi hidup kita. Karena itu, serahkanlah segala rancanganmu kepada Tuhan agar Tuhan menetapkan segala yang terbaik bagi kita. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembala hidupnya lahir dari sebuah penderitaan yang sedang dialaminya. Dia sedang berada dalam sebuah pelarian dari kejaran pembunuhan dirinya dari Raja Saul ketika itu. Di tengah situasi yang tidak baik, Daud merefleksikan Allah sebagai gembal dalam dirinya. Daud memberikan satu penegasan bahwa, dalam hidupnya, Tuhan digambarkan sebagai sosok gembala. Kita mengamati bahwa seorang gembala tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Gembala mengenal dombanya, dan demikian sebaliknya, tugas seorang gembala sangatlah penting. Dia tidak saja mencukupi kebutuhan domba dengan memberi mereka makan, juga berjaga-jaga dari ancaman musuh. Gembala selalu bersama-sama dengan domba-dombanya. Itulah sebabnya dari sisi domba, dirinya akan merasa aman selama dia berada di samping gembalanya. Daud menyadari bahwa hubungannya dengan Tuhan bukanlah sebuah hubungan simbiosis mutualisme, sebuah hubungan saling menguntungkan antara dua belah pihak. Hubungan Daud dengan Tuhan jauh melebihi kebutuhan-kebutuhan di dalam diri Daud sendiri, dan itulah yang disebut dengan intimasi. Daud mau menjelaskan bahwa Tuhan yang digambarkannya sebagai gembala itu adalah Tuhan yang selalu menuntun hidup Daud dan selalu berjalan bersamanya dan memenuhi apapun yang menjadi kebutuhannya. Itulah sebabnya, ketika spiritual connection ini berlangsung, maka kebutuhan akan terpenuhi dengan sendirinya. Takkan kekurangan aku, adalah sebab akibat dari pernyataan Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Pesan yang disampaikan di dalam kidung pembuka ini sangat jelas bagi kita, bahwa selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dan selama kita juga mau menjadi domba yang baik bagi gembala itu, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, tersedia, sebagaimana seorang gembala menjamin kebutuhan domba-dombanya, mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, ketentraman dan hal-hal lainnya yang non-material. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala? Sebagaimana Daud lakukan, sudahkah kita menjadi domba yang baik? Dari nas hari ini kita mau belajar apa yang dinyatakan Daud tentang Tuhan sebagai gembala. Pertama, Tuhan melengkapi kebutuhan kita, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Di padang gurun yang berumput hijau ia membimbing, ia menyegarkan jiwaku. Dikatakan, takkan kekurangan aku. Sedangkan manusia itu memiliki 1001 macam kekurangan, kurang kasih, berkat, damai, sejahtera, uang atau makan. Tuhan berjanji untuk melengkapi kebutuhan itu. Pernyataan Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu, dan marilah kepadaku aku akan memberikan kelegaan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bahkan dikatakan oleh pemazmur, ia menyegarkan jiwaku. Tidak stres dan depresi tetapi relaks dalam bimbingan Tuhan. Kepedulian Tuhan dinyatakan oleh pemazmur, menyangkut tubuh, jiwa dan roh. Kedua, Tuhan memimpin dan menjaga kita. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan memimpin dengan menuntun kita dalam kebenaran, tidak salah dan tidak sesat. Dan dinyatakan jika kita masuk ke dalam lembah kekelaman, lembah maut yang gelap, aku tidak takut karena Tuhan bersamaku. Dalam bahasa English, even though we walk through the valley of the shadow of death, pernyataan walk through menyatakan masuk dengan jaminan keluar.
tegasnya berjalan bersama Tuhan, kita akan mampu mengatasi berbagai masalah hidup dan keluar sebagai pemenang. Rasul Paulus menyatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketiga, Tuhan memberkati kehidupan kita. Engkau menyediakan hidangan, Engkau mengurapi kepalaku, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Perhatikan, kebajikan dan kemurahan, Engkau baik dan selalu mengasihi aku. Ini adalah berkat. Dikatakan, mengikuti aku. Betapa indahnya diikuti berkatnya. Pemazmur menyatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu A. Menyediakan hidangan di hadapan lawanku, disiapkan atau dididik Tuhan di saat hidup di dunia ini. Dalam godaan iblis, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan supaya kamu menjadi sempurna. B. Mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, diberi jabatan sebagai panggilannya, dan berhasil. Kisah Daud, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengurapi Daud dan berkuasalah roh Tuhan atas Daud, sehingga Daud mampu melakukan panggilan Tuhan. Karena itu, yakinlah bahwa walau dalam keadaan bagaimanapun, Tuhan adalah gembala kita yang paling baik. Apakah ada malaikat di antara kita? Di sepanjang Alkitab, kita melihat berbagai kasus di mana malaikat berperan penting dalam penggenapan rencana Allah. Satu ayat menyiratkan kemungkinan bahwa ada malaikat di antara kita pada zaman ini. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Rujukan yang paling jelas adalah kasus Abraham, yang menerima tamu malaikat yang berwujud sebagai manusia. Ayat ini mungkin membuktikan bahwa ada malaikat yang berada di tengah kita, tetapi mungkin juga tidak, telah merupakan bentuk lampau, sehingga perjumpaan pada zaman ini tidak ditekankan secara khusus. Ada banyak sekali contoh perjumpaan malaikat dalam Alkitab, sehingga kita dapat yakin bahwa Allah menggunakan malaikat untuk menggenapi berbagai hal. Yang tidak kita ketahui betapa seringnya malaikat memperbolehkan dirinya diamati oleh manusia biasa. Berikut beberapa ulasan dasar mengenai malaikat menurut Alkitab. Malaikat menasehati orang, membantu orang, menyampaikan pesan pada orang, menyatakan diri dalam mimpi dan penglihatan, melindungi orang, dan membantu menggenapi rancangan Allah. Kita tahu bahwa Allah telah menciptakan malaikat, dan Ia melibatkan para malaikat dalam rancangannya. Malaikat mempunyai sisi kepribadian, karena ada yang mempunyai nama seperti Gabriel atau Mikhael, dan semua mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam urutan hierarkis malaikat. Akan tetapi, apa itu berarti mereka beraktivitas di tengah kita? Jika Allah memutuskan untuk menggunakan mereka dalam rancangan khususnya bagi kita, maka, tentu, mereka dapat berjalan di antara kita sambil memenuhi rancangan Allah. Malaikat dibahas baik dalam Kejadian maupun dalam Wahyu, dan mereka pun menyaksikan penciptaan dunia. Allah menggunakan malaikatnya sejak permulaan waktu dan akan terus menggunakan mereka sampai pada akhir zaman. Menurut Alkitab, adalah sangat mungkin bahwa banyak orang di zaman ini telah menjumpai atau melihat malaikat tanpa disadari. Jika malaikat beraktivitas di antara kita, hal itu dikarenakan sebuah tujuan yang telah diberikan oleh Allah. Alkitab juga menyebutkan bahwa para iblis juga mengelilingi bumi dengan tujuan untuk membinasakan. Setan dan pasukan iblisnya mungkin juga dapat menampakkan diri. Sama halnya dengan para malaikat kudus. Tujuan setan ialah menipu dan membunuh. Setan menyamar sebagai malaikat terang. Adalah penting untuk ditekankan, malaikat tidak boleh disembah atau dimuliakan. Mereka adalah sosok yang menggenapi kehendak Allah, dan mereka selalu menyebut diri sebagai hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini.
Baik kita mengalami perjumpaan dengan malaikat atau tidak, yang terpenting adalah mengalami keselamatan melalui Yesus Kristus. Ia jauh di atas segala manusia dan malaikat, dan Ia saja yang patut disembah. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.